Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya berikan sebuah video tutorial tentang membuat folder, membagi materi, kemudian mengcloning copy kelas, dan juga mengcopy file baru yang ditambahkan di kelas tertentu untuk kelas yang lain. Nah, yang pertama adalah kita ingin membuat folder. Mengapa folder? Karena folder biasanya digunakan untuk misal apabila pertemuan mata kuliah yang kita berikan itu memiliki atau mempunyai beberapa file lebih dari satu untuk di-share atau dibagi. Jadi yang pertama masuk akun psikologi, kemudian muncul tampilan kelas seperti ini. Nah, kemudian klik add material untuk menambah folder. Ya, jadi di situ ada klik material, kemudian kita klik add folder. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik nama folder kita, misal pertemuan pertama, materi pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama. Kita bisa pilih warna, kemudian kita bisa berikan deskripsi. Pada materi ini terdapat beberapa item atau file bahan pembelajaran. Satu dalam bentuk, misalnya kita share nanti ada dalam bentuk PPT, dalam bentuk dokumen, dan dalam bentuk PDF misal. Kadang-kadang ada buku mungkin terbitan luar negeri yang bisa di-share, maka bisa kita klik. Nah, kemudian kita isi tanggalnya, isi nama folder, deskripsi sudah, setting tanggal, tapi kosongkan bila ingin bebas diakses kapan saja. Jadi kalau kita ingin materi pertemuan pertama ini misal karena kita buka sepanjang waktu selama masa kuliahan, maka kita tidak perlu isi. Tapi kalau kita memang memberikan target mahasiswa untuk membaca materi pertemuan pertama, misalnya dalam waktu seminggu, kalau enggak filenya itu akan hilang, maka itu kita bisa setting tanggal publikasinya. Tapi kalaupun tidak, kita bisa kosongin saja supaya mahasiswa bisa mengakses materi pertemuan kapan saja, bahkan ketika menjelang ujian akhir atau ujian tengah semester. Kemudian kita klik create. Nah, nanti setelah muncul create maka muncul folder. Kemudian di folder itu kita bisa isi, kita share materi dan juga bahan-bahan untuk pembelajaran. Nah, muncul seperti ini, kita klik materi pertemuan pertama. Kemudian kita bisa tambahkan nanti file. Nah, di sini isi di folder tersebut, misal kita tambah. Nah, pilih untuk kemudian kita isi nama folder tadi sudah. Kita bisa klik, kemudian klik add material, pilih add file link external tool. Jadi ini untuk bisa menambah berbagai macam bentuk file, misalnya PPT, PDF,
dan lain sebagainya, atau yang penting di bawah 512 MB. Maka ketika kita klik add file ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik file. Nah, kemudian kita klik attach bisa, atau kita drag file tersebut ke sini juga bisa. Dan kita klik attach file, dari mana kita ambil data tersebut. Misal kita ambil PPT tentang materi akal dan wahyu. Kita tunggu sampai uploadingnya selesai, kemudian baru kita klik add. Nah, kemudian kita klik add. Ataupun misal kita tidak perlu klik attach file, kita langsung dari materinya, misalnya ada hal yang bisa kita share, maka kita bisa sharekan. Ya, contoh misal panduan psikologi ini kita share ke mahasiswa, kita bisa drag seperti inilah, namanya drag. Maksudnya adalah nah, jadi tidak perlu attach file, langsung kita ambil filenya untuk dimasukkan ke dalam add file. Tunggu sampai uploadingnya selesai, kemudian kita klik add. Dan masih tunggu karena masih cukup lama karena internet juga, tapi insya Allah akan segera terupload. Nah, kemudian kita klik add. Maka kemudian akan muncul di materi pertemuan PPT dan juga file doc yang kita bagikan pada mahasiswa. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung tanpa harus menggunakan folder. Namun apabila file itu memang lebih dari satu untuk satu pertemuan mata kuliah, maka disarankan memakai folder agar mahasiswa tidak bingung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tadi sudah belajar tentang bagaimana share file. Sekarang kita akan belajar tentang inilah satu setting kelas A dengan materi pertemuan pertama yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita ingin ini materi pertemuan pertama, segala setting, grade setup dan lain sebagainya kita cloning atau kita copy ke kelas-kelas lain. Maka caranya adalah dengan klik course, kemudian klik my course. Nah, jadi di sini ada. Nanti kemudian klik copy section. Nah, di sini ada klik
di sebelah kanan atau sebelah kiri giginya, nanti ada di daerah ini. Kemudian nanti kita klik copy section, kemudian kita buat untuk kelas-kelas yang lain, misal kelas B, kelas C, dan lain-lain, dengan cara mengisi nama kelas dan juga semester yang akan dilaksanakan. Ya, kita ambil yang paling cukup jauh, semester genap Agustus. Nah, ini kita klik copy, maka akan menjadi kelas B. Ini akan saya contohkan, kita coba membuat sampai kelas C. Ini masih gagal, kita coba lagi. Kelas B. Semester genap Juli Agustus. Nah, ini klik copy. Nah, kemudian ada tadi kelas B. Ini berarti masih kita salah, kita edit menjadi kelas C. Harus kurang spasi. Nah, ini kita telah buat cloning kelas dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Langkah selanjutnya adalah kita akan, misalnya kita menambah materi di kelas A, kemudian kita kopikan ke kelas B dan kelas C. Nah, cara pertama kita masuk di kelas A. Jadi ini untuk copy kelas sudah. Sekarang copy materi satu kelas dengan yang lain. Kita klik course, kita masuk di kelas A. Nah, ini kelas B, C dengan settingan yang sama dan materi satu yang sudah terkopikan semuanya. Nah, kemudian kalau kita misalnya menambah materi di kelas A, kemudian kita copy ke kelas lain, maka kita klik di sini misalnya add file. Misalnya saya tambah ini di luar folder, saya tidak membuat folder. Saya menambah materi di kelas A. Saya tambahkan tentang misalnya modul praktis panduan e-learning. Misal kita klik buka, maka dia akan mendownload atau mengupload. Kita tunggu sampai selesai, kemudian kita klik add. Ya. Setelah kita klik add, berarti ini sudah tertambah di kelas A. Kemudian kita akan copy ke kelas B dan kelas C. Nah, langkah terakhir sebenarnya setelah semua ini nanti adalah mengumpulkan kode kelas psikologi untuk tiap kelas. Mengumpulkan kode kelas psikologi untuk setiap kelas. Ini kita coba cicil dari, nah ini yang nanti kita bagikan ke mahasiswa. Jadi nomor 1 misalnya kelas A, lokasinya ada di kotak hijau, ya, bernama akses code. Ini sambil kita tunggu uploadnya selesai. Di kode kelas A tadi kita copy paste. Setelah ini selesai, kita upload. Ini kita nggak bisa klik kecuali setelah selesai penguploadan.
Sebentar lagi akan selesai. Nah, kita klik add. Nanti akan muncul tambahan materi yang sudah kita tambahkan di kelas A. Nah, kemudian apabila kita sudah menambah satu kelas A, kita tidak perlu menambah di kelas B, di kelas C. Cukup kita klik gerigi tadi ya, klik setting atau gerigi, kemudian kita copy to course. Karena kita mempunyai 3 kelas tadi, kelas A, B, C, berarti yang belum diisi adalah B, C. Kita tinggal klik jadi ya, kemudian checklist di kelas tujuan file, kelas A dan kelas B. Atau mungkin kalau ada folder tertentu kita bisa tujukan sesuai folder yang dituju. Kita klik copy. Nah, maka ketika kita cek di kelas B dan C, maka kemudian nanti sudah ada tambahan materi yang barusan kita tambahkan di kelas A. Nah, ini sudah tertambah di kelas B, di kelas C juga akan sudah tertambah. Nah, sebagai penutup sesi video tutorial kali ini, jangan lupa kita menyampaikan kepada mahasiswa yaitu adalah akses kode per kelas. Kemudian kita isi misalnya kelas A sekian, kemudian kelas B ada di kelas B bagian kotak akses code ini. Kemudian di kelas C ini atau bisa langsung di save di PPT atau dan lain sebagainya. Jadi kita copy paste, kita share kemudian informasi ini kepada grup WhatsApp mahasiswa. Mungkin ini saja tutorial pada kali ini. Insya Allah akan kita sambungkan untuk penugasan ataupun pembuatan penugasan ataupun diskusi melalui YouTube. Insya Allah kita akan lakukan video tutorial pada edisi yang akan datang. Mungkin saat ini cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.